Iya, soal nomor 6 ya. Oke. Nah, consider the composition. Tinjau komposisi berikut. Suatu pencerminan refleksi terhadap bidang exit dilanjutkan dengan rotasi 45 derajat terhadap sumbu positif X ya. Nah, itu terhadap sumbu X. And follow by orthogonal projection onto the XY plane. Jadi ini ada tiga step ya. Ada step satu, refleksi terhadap bidang XZ. Terus yang kedua, rotasi 45 derajat terhadap sumbu Z, X, ya, sumbu X ya. Dan proyeksi ortogonal terhadap bidang XZ. Yang pertama, buatlah matriksnya. Yang kedua, tentukan bayangan dari vektor 111. Oke ya. Jadi yang pertama dulu ini. Ini katanya refleksi terhadap sumbu X ya. Nah ini. Tuh ya. Jadi kalau terhadap sumbu X, jadi gini. Kita buat sumbunya ya. Katakanlah ini X, ini Y, ini Z. Nah, katakanlah kita punya suatu titik di sini, ini ya. Ini. Gini deh ya. Itu ya. Nah, oke. Oke ya. Nah, ini. Nah, titik ini, nah titik yang ada di sini ini, nah di sini ya, soal titik A gitu katakanlah ya, ini titiknya X, Y, Z, gitu ya. Nah, kalau pencerminannya terhadap sumbu X di sini, berarti kita tarik ke bawah di sini, nah ini pencerminannya ke sumbu X, berarti ini jadi kacanya ya, maka ini di sini. Sekarang, ah, sini ada ya, tuh, ya sekarang ya, di sini A aksen ini ya. Maka di sini tidak ada yang berubah pada X dan Z-nya. Yang berubah hanyalah Y. Yang semula di atas, sumbu positif, ini kan nol ya, sumbu positif, yang sekarang jadi negatif. Berarti X-nya jadi, Y-nya jadi min Y, Z-nya tetap ya. Nah itu, tidak mengubah lokasi Z-nya. Oke ya. Oke, ini yang pertama. Jadi titiknya itu adalah A, yang semula di titik X, Y, dan Z, itu berubah menjadi A aksen X min Y Z gitu ya. Nah, ini pasti didahului dengan suatu matriks. Matriksnya katakanlah M1. Nah, matriks apa yang bisa mengubah ini? Ya, matriksnya pasti ini. Nah, ya, matriksnya pasti ini. 1, 0, 0, 0, min 1, 0. Kenapa min satunya di sini? Karena di sini di baris kedua tuh terletak pada sembunyi 0, 0, 1. Nah, ini kalau kita ubah ya. Nah, ini. X, Y, Z. Nanti ini jadinya pasti ini. X, min Y, min Z. Jadi kita dapat ya, matriks yang mengubah ini menjadi itu adalah matriks ini. Ya, matriks M1 gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, langkah kedua, di situ rotasi 45 derajat terhadap seluruh positif X ya. Ini rotasi dengan sudut theta ya, 45 derajat terhadap suhu X positif ya. Jadi ini kita putar lagi. Ini ya.
Oke, bentar. Iya, rotasi 45 derajat ya terhadap sumbu X positif ya. Nah, jadi ini kita tarik lagi aja. Nah, gini ya, Dek ya. Seret. Ini kita tarik 45 derajat ya. Jadi yang semula itu di sini, nah sekarang jadi di sini, Dek. Gini ya. Nah, seperti ini. Di double aksen gitu ya. Nah, ini. Jadi rotasi di sini. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, sekarang bagaimana cara merotasinya? Nah, itu ada rumusnya, Dek. Gitu ya. Nah, ini ya. A, aksen yang semula titiknya di X minus Y Z, nah itu dirotasikan ke sumbu baru. Nah, A double aksen gitu ya. Misalkan aja X double aksen, Y double aksen, Z double aksen. Nah, ini dengan matriks, misalkan saja matriksnya adalah M2. Nah, matriks M2 ini, matriks yang mengubah itu rumusnya gini. Jadi ya, nanti kan gini ya, M2 mengubah A aksen menjadi A double aksen ya. Ini M2 ini matriksnya begini. Ini rumusnya ya. 100 00 cos theta sin theta min sin theta cos theta ya. Nah ini aksennya itu adalah X min Y Z. Ya, Z double prime. Nah ini tugas kita nyari. Tapi sebenarnya nggak usah kita cari, harus jadi ya. Nanti kita carinya belakangan aja. Belakangan aja ya. Karena kita cuma butuh ini ya toh. Karena perintahnya itu adalah mencari matriksnya ya. Kalau kita lihat di jawaban A itu ya. Nah ya udah, matriksnya adalah begini. Nah, kita masukkan dengan tetanya adalah 45 derajat. Maka matriks M2-nya di sini 100 0 cos 45 sin 45 0 min sin 45 derajat cos 45 derajat ya. Nah ini itu ya. Nah kalau kita dapatkan di sini matriks M2-nya 100 0 cos 45 setengah akar 2 sin 45 setengah akar 2 0 min setengah akar 2 cos 45 setengah akar 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Iya. Nah, itu yang tahap kedua ya. Jadi kita sudah punya M1, M2. Oke. Nah, sekarang ini ya, apa katanya ini? Orthogonal projection untuk the XY plane. Jadi sekarang hanya ada eh, pada bidang XY saja. Jadi proyeksi itu artinya apa? Membuat atau memindahkan titiknya ke suatu bidang. Dalam hal ini bidangnya bidang XY. Jadi kalau bidang XY saja, maka Z-nya dibuat nol. Ya, jadi sisanya hanya ada X, Y, dan Y saja. Gitu ya. Nah, oke. Yang ketiga, di sini, proyeksi ke bidang XY ya. Nah, ini. Gitu ya. Jadi sekarang titiknya hanya boleh ada di bidang XY saja. Nah, gitu ya. Maka bagaimana caranya di sini? Itu, Dek. Nah, jadi kalau kita punya suatu titik ya, misalkan saja M, M2 gitu ya. Nah, jadi, sorry, kok M2. Titiknya A double prime tadi, yang mana, ya pokoknya kita punya titik double prime lah. X double prime, Y double prime, Z double prime gini ya. Nah, ini kita proyeksikan ke bidang XY. Nah, bidang XY itu artinya apa, Dik? Titiknya hanya ada pada X, pada Y saja. Z-nya 0, gitu ya. Karena pada bidang XY, nah, ya, berarti Z-nya 0.
Kalau pada bidang XZ berarti Y-nya 0. Kalau pada bidang YZ berarti X-nya yang 0. Gitu ya. Jadi ini matriks apa yang mengubah dia M3 katakanlah ya. Maka M3 itu jobnya adalah mengubah A double prime jadi A ini triple prime gitu ya. Katakanlah gini. Gitu ya. Nah ini. Nah ini ya. Ini kan cuma ada katakanlah gini. X double prime, Y double prime. Maka di sini gini ya. Gampang ini. A double prime-nya, X double prime, Y double prime, Z double prime. Jadi sekarang kita nihilkan, kita nolkan ini Z-nya. Nolkan ya. Nah, sedemikian sehingga di sini X double prime, Y double prime, 0. Nah, maka untuk memfasilitasi X double prime jadi X double prime harus satu di sini. Gitu ya. Nah, harus satu. Untuk memfasilitasi Y double prime jadi Y double prime, satu juga. Ini harus 0, maka di sini Z-nya harus 0. Sehingga sisanya ya 0. Ini ya. Maka kita punya di sini matriks dari M3-nya itu adalah ini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Jadi ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, determine the image of vector 1, 1, 1. Jadi kita punya titik 1, 1, 1 ya. Nah ini, yang B. Mencari bayangan, oh, bentar ya, bayangan titik ya. X, Y, Z-nya 1, 1, 1. Jadi sebelum ke sana, kita cari dulu representasi matriksnya ini. Nah, matriks gabungannya. Matriks gabungannya berarti nanti harusnya M3 ya, kali M2, kali M1. Nah, ini ya. M3-nya nanti itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Lihat. Nah, nanti matriks ini, kalau kita sudah kita gabungkan, kita kenakan ke titik ini. Nah, itu ya. Seperti itu. M2-nya tadi sudah ada di sini ya. Oke, iya. M1-nya adalah ini ya. Nah, ini kita kopas saja. Oke, ini. Ini ya. Nah, kita harus cari hasilnya ini. Tuh ya. Oke, yuk kita cari ya. Kalinya dari belakang bisa di belakang 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ya. Nah ini 1 kali 1, 1, 0, 0 ini 1 ya. Nah ini perkaliannya gampang kok ini. Terus yang kedua ini kalikan ini ya. 1 kalikan 0, 0, 0 kalikan 1, 0, kalikan 0, 0 ya. 0 juga. Sekarang ini kalikan ini. 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 1, 0 ya. Nah ini. Oke. Terus yang ini juga sama ya. Ini, oh sorry, tadi bukan ini, tapi ini ya. Ini kalikan ini ya, tapi sama aja, jadi 1, 0, 0 ya. Terus ini, yang ini, 0 kali 0, 0, 1 akar 2 kali min 1, min seperakar 2, min seperakar 2 kali 0, oh sorry, ini 0 kali 1, 0, seperakar 2 kali 0, 0, min seperakar 2 kali 0, 0 ya. Nah ini, oke. Terus ini, 0 kali 0, 0, seperakar 2 kali min 1, min seperakar 2, min seperakar 2 kali 0, 0 ya. Berarti kan min seperakar 2 ya.
min seper 2 akar 2 ya. Terus ini 0 kali 0, 0, seperakar 2 kali 0, 0, min seperakar 2 kali 1, min seperakar 2 ya. Nah, gini ya. Ini, yang ketiga ini, 0 kali 1, 0, seperakar 2, 0, ini 0, 0 ya. Nah, terus yang ini, seperakar 2 kali min 1, min setengah akar 2 ya. Ini. Oke. Ini yang ketiga nih, 0 kali 0, 0, seperakar 2 kali 0, 0, seperakar 2 kali 1, seper 2 akar 2 ya. Nah, ini ada ya. Oke. Nah, gabungkan ya, ini ya, persamaannya ya. Sekarang, 1 kali 1, 1 ya, sisanya 0. Ini 1 kali 0, 0, 0 kali seperangkat 2, 0, 0 kali ini 0, habis 1 kali 0, 0, 0 kali seperangkat 2, 0, 0 kali 2, 0. Ya, habis ya. Ini 0 kali 1, 0, 1 kali min seperangkat 2, min seper 2 akar 2 ya. Ini 0 ya. Terus ini 0 kali 0 kali 0 kali 0, 0, 1 kali min seperangkat 2, min seper 2 akar 2 ya. Ini deh. Nah, sisanya karena ini 0, 0, 0, ya habis semua ya. Jadi ya 0, 0, 0 juga. Nah, ini matriks M-nya ya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau ngubah ini, gitu ya, pada titik ini ya, kalau ini titik A gitu ya, maka di sini M dikalikan A, nanti jadilah A aksen gini ya. Nah, di mana A aksen itu nanti kita cari sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Nah, ya kita kalikan aja matriksnya ini. Ini 1, 0, 0 ya. 0, min seper 2 akar 2, 0, 0, min seper 2 akar 2, 0 ya. A-nya X, Y, Z. Nah, dicari ya. X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, ini. Terus kita cari ini sekarang. Cari X aksen ya, aksen Z aksennya. Iya. Nah, kita cari deh. Ini. Satu, nah ini X-nya, X Z-nya satu, satu, satu. Nah, dia satu, satu, satu. Nah, ini masukkan ya. Nah, oke. Ini satu kali, jadi ini buat lagi. Ini ya. Ya udah, bisa aksen. Ini ya. Ini ya. Kalikan deh. Satu kali satu, ini harusnya matriksnya gini nanti ya. Satu kali satu, satu, nol kali satu, nol, nol kali satu, nol. Satu ya, jumlah kan ya. Nol kali satu, nol, min seper dua kali, akar dua kali satu, min seperangkat dua akar dua, min seperangkat dua akar dua kali satu, min seper dua akar dua, itu dijumlahkan. Berarti kan jadinya min akar dua ya. Nah, terus yang ketiga ini nol semua. Nah, ya udah, jawabannya ini. Maka ini X aksen, Y aksen, Z aksen, itu satu, min akar dua, nol ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Oke, kita coba nomor 7 ya, kalau paham ya. Oke, tuh, ini. Nomor 7 ya. Oke, misalkan A adalah matriks sebagai berikut ya. Ini 1, 2, min 2, 1.
Gitu ya. A-nya tadi 1, 2, min 21, terus 36, min 54, 1, 2, 0, 3 ya. Nah, dan misalkan TA sebagai multiplication of A ya, by A. Nah, TA itu adalah suatu komponen matriks yang merupakan perkalian dari suatu titik A. Ini ya. After, oh ya, multiplikasi by A setelah vektor S ditransformasikan by TE, TA ya. Jadi itu transformasi, matriks transformasi D yang berguna untuk mengganti vektor X dari vektor yang lain. Nah, the result is, hasilnya adalah first reflected about the YZ plane. Pertama, ada apa ini? Reflected bidang YZ ya. Itu yang pertama. T1. Nah, itu ya, sama kayak tadi prosesnya. Then rotated counterclockwise to an angle 90 derajat. Lalu dirotasikan berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Itu ya. Sama kayak tadi ya, counterclockwise. T2. We call it T2. Tadi saya pakai M ya, tapi terserah kalian. And finally, itu ya, orthogonally projected onto XY plane. Itu ya, yang ketiga. Tuh, yang terakhir, diproyeksikan terhadap bidang XY. Nah, find the matrix of the resultant composition of linear transformation. Yang T, di mana T ini memetakan dari suatu R4 jadi R3 ya. Itu. Oke. Nah, ini. R4 tuh maksudnya 4 baris. R4 tuh, row 4. Dengan 1, 2, 3. Oh, bukan ya. Bukan ya. R4 tuh apa ya? Lupa tuh. Ya, pokoknya dia metransformasikan suatu titik dari ke titik yang lain gitu ya. Tapi daripada itu, kita fokus di dulu deh. Eh, tahap-tahapnya ya. Namanya gini ya. Ini yang pertama, reflected about the YZ plane. Itu yang pertama ya. Sama refleksi terhadap bidang YZ. Nah, gitu ya. Nah, jadi seumpama kalau kita punya suatu titik A, katakanlah ya, suatu titik apa R gitu misalkan ya, R itu titiknya adalah X, Y, Z. Nah, jadi ya, maka ini akan diubah ke titik yang lain, Dik. R aksen. Yang mana titiknya itu berapa? Nah, itu yang harus kita ketahui. Itu ya. Oke. Nah, kita ambil aja, kita buat lagi aja, Dik. Nah, biar kita tahu ya, mana yang berubah. Ini ya, X, Y, Z ya. Nah, titik X, Y, Z, katakanlah di sini ya. Nah, gini deh. Ini ya, titik R di sini, X, Y, Z. Di, di apa namanya? Direfleksikan terhadap bidang YZ, gitu ya. Nah, kalau XZ itu kan bidang alas ya, XZ itu alas ya, di sini ya, XZ ya. Kalau XY itu bidang apa namanya? XY itu bidang ini ya, eh, sejajar dengan eh, laptop adik-adik sekarang ini. Kalau YZ itu bidang yang ini, bidang batas ya. Nah, bidang ini YZ itu. Nah, sebentar, tak gambarkan ya. Nah, YZ itu ini ya. Nah, ini bidang YZ. Nah,
Jadi sekarang ini tuh kita cerminkan, Dik. Nah, dicerminkan ya terhadap titik ini. Nah, ini cerminnya nih. Iya. Nah, itu kacanya, Dik. Nah, kalau ini dicerminkan ke sini, nah artinya ini gini. Aduh, sekarang jadi gini. Nah, di sini ya, di kanannya itu, Dik. Nah, ini sekarang gini. Set. Itu ya. Nah, ini ya. Itu, Dik. Nah, artinya titik mana yang berubah, Dik? Titiknya. Jadi kan jadi R aksen gitu ya. Nah, sumbu Y-nya tetap sama-sama di atas. Ya, sumbu Z-nya juga tetap sama-sama di sumbu sini, di sumbu Z positif. Yang berbeda apa? Sumbu X-nya. Nah, sekarang sumbu X itu di sini. Ini ya. Ini kan sumbu X-nya di sumbu X negatif kan. Nah, maka yang berubah hanya X-nya. Jadi negatif ini. Negatif X, Y, Z. Jadi ya. Nah, X, Y, Z. Oke. Itu ya. Ini adalah bidang XY. Ini kacanya. Refleksi pada bidang XY. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa matriks yang tepat untuk mengubah ini. Nah, ini ya. Ini ya. Seret. Ini. X, Y, Z menjadi min X, Y, Z. Maka matriks yang tepat untuk mengubah ini, isinya itu harus, ini kan satu jadi min satu kan. Berarti ini harus min satu. Jadi tetap, kalau tetap satu. Z-nya tetap satu. Berarti nol, 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 nol. Iya. Nah, kata soal tadi ini adalah sebagai suatu matriks T1. Gitu ya, Dek, ya. Oke, oke dong. Itu ya. Yang berikutnya, nah ini ya. Jadi nanti itu ada rumus-rumus Dek, sebenarnya. Ini, sekarang ini, rotated counterclockwise through an angle theta 90 derajat. Jadi titik yang sudah ada di sini tadi, dirotasikan 90 derajat. Nah, gitu ya, 90 derajat. Di sini, oke, sekarang kita harus tahu sumbunya ya. Nah, ingat deh, rumusnya itu bisa berbeda-beda ya. Rumus rotasi itu ya. Kalau tadi terhadap sumbu X, itu ini ya. Nah, kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu X, ini kan sumbu X kan. Kalau terhadap sumbu X, ininya tetap. Gitu ya. Nah, ini tetap kalau terhadap sumbu X. Nanti kalau terhadap sumbu Z, pasti nanti kamu akan kelihatan deh cara merumuskannya. Gitu ya. Tak perlihatkan habis ini. Yang kedua, ini, apa ini? Rotasi ya. Rotasi 90 derajat terhadap, nah, kita nggak tahu terhadap apa. Tapi yang kita tahu adalah berlawanan jarum jam. Kalau jarum jam, pasti nanti itu rotasinya ke sini pasti. Nah, ini ya. Ini dirotasikan tegak lurus. Tuh ya. Nih, sampai tegak lurus ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini deh ya. Maka titiknya sekarang ada di sini. Tuh ya. Ini deh. Nah, ini. Ini ya. R double aksen misalkan ya. Nah, itu berapa? Ini 90 derajat. Jadi diputarnya ke sini. Nah, maka kita rotasinya terhadap sebuah apa? Sebuah Z. Nah, ini ya. Nah, ini cara merumuskannya, Dik. Kalau tadi kan terhadap sebuah X kan. Nah, maka matriks M2-nya ini, nah, R aksen ini, with X, Y, Z, yang digunakan untuk mengubah menjadi R double aksen itulah ya, misalkan ya. Nah, ini adalah matriks T2 gitu ya. Nah, ini. Nah, matriksnya rumusnya gini, Dik. Nah, kalau tadi kan gini ya. Kalau tadi kan kalau sumbu X kan yang kosong kan di sini, yang kosong kan di sini. Di sumbu sini sama sini kan 100 100. Kalau sumbu X ya. Nah, kalau sumbu Z itu di sini, Dek. Tapi di sini.
100, sorry kok 100, 001 ya, 001, 001. Ini ya. Nah, apalkan aja rumusnya nanti. Ini cos theta, sin theta, gitu ya. Terus ini, gitu ya. Ini min sin theta, cos theta ya. Nah, ini itu matriksnya. Nah, tetanya itu 90 derajat, gitu ya. Maka di sini, ini kok M2, T2 ya. Nah, tetanya 90 nih. Maka di sini, cos 90, sin 90, 0, min sin 90, cos 90, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, nih, cos 90 itu 0 deh. Sin 91, 0, sin 91, min 1 ya. 0, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, itu tahap kedua ya. Itu dia. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, proyeksi terhadap bidang XY. Nah, pasti sudah tahu lah, Dek. Kalau bidang XY tadi sama kayak tadi ya. Nah, itu. Ini ya. Proyeksi terhadap bidang XY ya. Maka, kalau begitu, bidang XY berarti ZY yang 0. Nah, tadi sudah kita buat ya matriksnya ini ya. Nah, nggak usah tak turunkan lagi ya. Langsung aja. T3, tadi kan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, gitu ya. Oke? Nah, itu deh. Tapi di sini diminta, ya, T3 katakanlah gitu ya. Find the matrix of the resultant composition of linear transformation. Itu ya. A-nya tuh ini, matriks A-nya. Gitu ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita cari matriks gabungannya itu jadi seperti apa. Itu ya. Itu deh. Itu ya. Dari belakang. Kita cari sekarang. T3 kali T2 kali T1. Itu jadinya bagaimana? Oke. T3-nya tuh ini. Nah, ini ya. T2. T2-nya tuh ini. Oke. T1-nya itu mana? Ini ya. T1-nya ya. Nah, kita kalikan nih. Angkanya enak nih. Ya, kita bisa kalikan dari belakang deh. Iya. Ini biarkan dulu 100, 010, dia 000 ya. Oke. Yang pertama ini 0 ya. Nanti coba ya. Ini 0, ini min 1. Ini ya. 0, 0, habis. Ini ya. Min 1 kali min 1, min 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 0. Terus 0, ini juga sama ya. Tuh. Oke. Ini 0, habis ya. Ini juga sama. Ini 1 ya. Nah, kalikan aja ini. 0, 0, 0. Habis ya. Min 1, 0, 0 ya. Ini juga sama. Ini ya. Ini yang kedua. Min 1. Ini 0, 0. Ini juga sama ya. 0 semua, 0 semua, 0 semua. Ini ya. Itu hasil matriksnya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita itu ingin bahwa ini kita kenakan dengan matriks A ini. Iya, ini kita sebut dengan TA ya. Nah, kita sebut dengan matriks TA ya. TA. Gitu ya. TA itu apa maksudnya, Dik? Matriks yang mentransformasi A.
Maka ini sekarang kita TA ini kenakan ke matriks A, gitu ya. Nah, ini matriksnya, lalu matriks A-nya itu yang mana? Ini, gitu ya. Oke, itu ya. Nah, tugas kita kalikan sekarang, Dek. Iya, jadi matriks 3 kali 3, jadi matriks 3 kali 4. Gitu ya. Maka hasilnya harus matriks 3 kali 4. Gitu ya. Nah, ini kita kalikan nih. Ini ya. Ini 0 kali 1 0, min 3, 0. Ini min 3 nih ya. Terus yang ini 0 kali 2 0, min 1 kali 6 min 6, 0 kali 2 0 min 6 ya. 0 kali min 2 0, min 1 kali min 5 5, 0 kali 0 0. Ini ya. Ini 0 kali 1 0, min 4 0. Itu ya. Min 1 3 0 ya, min 1 deh ya. Min 1 kali min 2 udah habis semua ya. Ini juga sama, min 1 kali min 2 2, min 1 kali 1 min 1 ya. Karena sisanya 0 nih. Oke, ini bawahnya 0 semua nih, karena 0 0 0 nih. Base ya. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah ini. Tuh ya. Nah, seperti itu deh. Untuk nomor 7 ya. Tuh. Oke, saya coba nomor 8. Kalau ada pertanyaan, boleh deh. Oke, iya. Nomor 8. Oh, R3 ini dimensi 3. Ini tiganya jangan, ini harusnya typo ya. R4 itu di pangkatnya. Nah, ini. R3 berarti eh, misalkan T adalah suatu matriks yang mengubah suatu matriks dari dimensi 3 ke dimensi 3, gitu ya. Kalau tadi dimensi 4 ke dimensi 3. Oke, nomor 8. Ya, misalnya T itu adalah suatu operator linear yang didefinisikan dengan ini. Ya, X1 min X2, X2 X3, X1 X3. Dia T, X1, X2, X3 bergantung pada X1 min X2, X2 min X3, dan X1 min X3 ya. Nah, find the matrix T with respect to the basis B. Di mana yang A itu ya, mencari matriks T. Mencari matriks T ya. Nah, dengan basisnya, basis B itu adalah V1, V2, V3 ya. Nah, ini. Oke. Nah, di mana V1 itu ini? Ya, 101, 01, 100. V1 itu tadi, ini ya, 101, V2-nya itu adalah 011, V3-nya itu adalah 110 ya. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, artinya apa? Di sini tuh masing-masing adalah nilai X-nya, Dik. Ya. Ini XYZ ya, XYZ. Ya.
X1, X2, X3. Oke, ini ya. Ini masing-masing itu adalah X1, X2, X3 ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita hitung dulu. T, ini ya. Kita cari yang V1 ya. Cari V1. Cari apa namanya? T sebagai fungsi V1 ya. Nah, di mana V1-nya di sini 101 kan. Ini X1, X2, X3 gitu ya dia. Nah, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 1. Nah, berarti kita masukkan di sini. Dia. Maka di sini T ini nah ini sekarang jadi ini adalah V-nya D. Itu ya. Nah, ini terhadap V1. Maka di sini ini ya X1 min X2 ya. Nah, itu rumusnya jangan lupa dulu. X1 min X2, X2 min X3, X1 min X3 ya. Nah, masukkan sekarang ya. Nah, ini X1-nya 1, X2-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, X1-nya 1, dan 1, 0 ya. Tapi ini 1 min 1, 0 ya. Ini adalah matriks terhadap V1-nya. Gitu ya. Min 1, 1, 0. Nah, ini. Iya. Nah, itu deh. Tuh. Tapi apakah ini sudah eh, selesai ya? Nah, kita coba lagi nih. Kalau cari lagi. Oke. Nah, sekarang titik yang baru ini, misalnya 1, 0 ini, harus memenuhi ini deh. Harus memenuhi ini. Ini adalah suatu titik yang pertama ya. Katakanlah itu titik. Ini kan satu kan. A, P1, gitu ya. Harus memenuhi B, V2, tambah C, V3 ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kombinasi linear namanya. Gitu ya. Kombinasi linear dari suatu vektor. Nah, tujuan kita nanti adalah mencari nilai A, B, C-nya ini berapa, gitu ya. Nah, jadi, oke. Nah, lanjutkan ya. Ini kan 1, min 1, 0 ya. Ya, karena ini gimana? Ya, A dikalikan V1. Nah, V1-nya tadi berapa? V1-nya itu adalah 1, 0, 1 kan? Tambah B, V2-nya berapa tadi? 0, 1, 1. V3-nya itu adalah 1, 1, 0. Nah, kita cari ini ABC-nya ya. Nah, ini tetap ya. Ini, nanti ini ya. A, 0, A, tambahkan 0, B, B, tambahkan C, C, 0 ya. Nah, dikalikan aja. Saat ini kalau kita jumlahkan, A tambah 0 tambah C, A plus C ya. Yang kedua, 0 tambah B tambah C, B plus C. Yang ketiga, A tambah B, gitu ya. Nah, ini. Ini nilainya adalah 1, min 1, 0. Nah, ini ya. Nah, dapat sesuatu nih, Dek, sekarang. Ini ya. A plus C-nya, itu sekarang 1 ya. Ini. B plus C-nya, itu kan min 1 ya. A plus B-nya, itu 0. Nah, ini, Dek. Oke ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan dari yang ketiga ini bahwa nanti nilainya B sama dengan minus A ya. Nah, itu. Nah, terus dari sini kita dapatkan ini nilai C-nya itu sama dengan itu ya. C-nya itu sama dengan 1 min A ya. Itu. Kalau dari sini nih, kita masukkan ya. Eh, C-nya sama dengan min 1 min B ya. Nah, di mana B-nya di sini adalah min A ya. Nah, ini. Berarti kan ini A min 1 ya.
Nah, ini. Jadi, C-nya bisa A-1 atau C-nya 1 min A ya. Oke. Jadi kita punya bahwa C-nya bisa 1 min A atau C-nya itu sama dengan A-1 atau min 1 tambah A ya. Nah, ini. A-1 ya. Nah, ini. Nah, dari sini kan kita bisa cari nanti ini. Nilai apa namanya? Nilai 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 C-nya juga boleh. Kita kurangi misalkan ya. Ini C dikurangi C kan habis ya. Nah, 1 dikurangi min 1 jadi ya. 1 kurangi 1 min 2 min A dikurangi A, min 2A kan ya. Tuh, oke. Nah, ya udah di sini kan jadinya ini 1 kurangi min 1. Oh, 1 kurangi min 1 kan 2 ya, min 2. Ini 2 sama dengan 2A ya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1. Nah, ini ya. Kalau A-nya 1, nanti ini C-nya kan 1 min A kan, 1 kurangi 1, 0. Dan B-nya itu adalah min 1 ya. Nah, ini B-nya min A ya, min 1 berarti. Iya, itu. Jadi setelah kita dapatkan itu, maka kita akan dapatkan dari sini suatu matriks T, gitu ya. Ini ya, suatu matriks T sebagai eh, fungsi V1. Nah, di situ terhadap basis B, gitu ya. Nah, terhadap basis B itu kita buat gini ya. Terhadap basis B itu nilainya adalah A, B, C. Yang mana kita dapatkan A-nya itu tadi adalah 1, B-nya adalah min 1, C-nya adalah 0 ya. Jadi ya. Oke, masih banyak ini. Nah, ini. Tugas kita berikutnya adalah mencari yang V2 nih. Nah, dia. V2-nya itu 011. Oke. Nih ya. Sekarang kita cari yang V2. 011. Iya. Nah, ini. Ya udah, masukkan ya. Berarti ini X1 min X2 ya. 0 min 1, X2 min X3, 1 kurangi 1, 1 kurangi X3, 0 min 1 ya. Min 1, 0, min 1 ya. Tuh. Nah, nanti sama juga, Dek. Ini caranya, ini harus memenuhi kombinasi linear. Nah, ini. ABC. ABC itu adalah suatu basis yang berisi tentang suatu matriks yang diproyeksikan dengan basis B. Nah, ini ya. Oke, nah itu harus memenuhi apa? Ini sama juga A V1 tambah B V2 tambah C V3. Nah, tadi kan ini sudah kita hitung ya. Nah, tadi ini sudah kita hitung, sehingga kita tidak perlu hitung lagi. Yang mana hasilnya itu adalah ini. Nah, ini ya. Ini ya. Cuma bedanya apa? Nah, sekarang ini titiknya bukan min 1 ke 0, tapi ini. Ini ya. Yaitu min 1, 0, min 1 ya. min 1, 0, min 1. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa A plus Q-nya itu sama dengan min 1 ya. B plus Q-nya sama dengan 0. A plus B-nya sama dengan min 1 ya. Nah, itu deh. Nah, dari sini kita dapatkan nih. Nah, dari kedua dulu. Bahwa B-nya sama dengan min C. Gitu ya, atau C-nya sama dengan min B. Nah, sehingga kalau begitu, ini ya bisa kita ganti ke sini. Berarti A tambah B, B-nya kan min C kan. Sama dengan min 1 kan. Maka di sini A min C sama dengan min 1. Nah, itu kita samakan aja ini. Nah, ini ya.
A plus C itu min 1, A min C-nya itu min 1. Nah, kita eliminasi deh, gitu ya. Nah, kita jumlahkan aja misalkan. Nah, ini kalau kita jumlahkan di sini, A tambah A, 2A ya. Min 1 tambah min 1, min 2 ya. Berarti A-nya itu sama dengan min, min 1 D. Kalau A-nya min 1, C-nya dapat juga dong. Kan dari sini, ini ya. Min 1, min C, min 1. Min C-nya, min 1 ke min 1, 0. Tapi C-nya itu 0. Nah, C-nya 0, B-nya sama dengan min C. Tapi kalau C-nya 0, B-nya sama dengan 0 juga. Gitu ya. Jadi kita dapatkan suatu matriks T terhadap B2. Nah, yang diarahkan terhadap basis B itu adalah isinya A, B, C ya. Nah, A-nya itu min 1, B-nya 0, C-nya 0. Gitu ya, dia. Nah, ini. Gitu. Gitu ya caranya ya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga kerjakan untuk yang V3. Nah, ini ya. Oke, oke. Ini ya. Nah, ini deh. V3. V3-nya itu berapa? V3-nya 110 ya. Nah, ini. Tinggal ganti aja, Dek. Yasmin. Ini V3 110 ya. Nah, maka ininya harusnya beda dong. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadinya beda. Ini, X1 min X2. 1 kurangi 1 ya. X2 min X3. 1 kurangi 0. Sini X1 min X3. 1 kurangi 0. Berarti ini 0, 1, 1 ya. Nah, ini. Yuk, kita mulai. Sekarang A plus C-nya. Ini beda ini sekarang. Nah, A plus C-nya sama dengan 0. B plus C-nya 1. A plus B-nya 1. Dari sini yang kita dapatkan itu adalah ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, dari persamaan ini 2, 3, pertama. Kita dapat bahwa A-nya sama dengan min C. Gitu ya. Gitu. Nah, atau C-nya sama dengan min A. Boleh juga. Gitu ya. Nah, bisa samakan nih. Kalau C-nya sama dengan min A, berarti ini ganti. Berarti B min A sama dengan 1. Nah, di sini A plus B sama dengan 1. Nah, gitu ya. Maka kita jumlahkan aja misalnya nih, untuk menghilangkan A-nya. Boleh nih. Eliminasi kan tekniknya, Dik. Nah, B tambah B, 2B tambah 1, 2. Maka B-nya ini sama dengan 1 ya. Nah, ini. Oke, itu ya, Dik ya. B-nya 1, maka C-nya berapa? Maka A-nya berapa, Dik? Kalau B-nya 1. Nah, masuk ke sini. Berarti A tambah 1, 1 kan? Maka A-nya itu 0. Nah, kalau A-nya 0, C-nya juga 0. Karena C-nya sama dengan min A kan? Nah, maka kita punya matriks T sebagai fungsi V3 terhadap basis B. Isinya adalah ini ya, ini. Eh, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0 ya. Nah, ini. Itu ya, itu jawabannya deh. Sudah tak rangkum ya. Nah, tapi kita gabungkan sekarang. Matriks T, B ya. Nah, ini isinya adalah yang pertama apa di Yasmin? Isinya terhadap matriks V1, yang kedua terhadap V2, yang ketiga terhadap V3 ya. Nah, ini masukkan. Yang pertama itu ini 1 min 1 0 gitu ya. Yang kedua mana tadi? Yang kedua ini V1 ya.
Ini V2. Oh, ini V2 ya. V2. Loh. Oh, ini sebentar. Gimana sih maksudnya? Astaga, aku tuh salah 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 balik ya. Nah, sabar sabar sabar. Kenapa ini tiba-tiba berubah? Ini aku tulis yang V3. Satu-satunya kan V3 ya. Sorry sorry sorry. Oh, ganti tapi salah. V3. Nah, sebentar deh, tak tukar dulu ya halamannya. Harusnya ini yang V2 tuh di sini. Eh, Nah, ini udah betul nih. Yang V2 aku salah nulis. Tadi betul sudah tak betulin. Ini V3-nya 110. V2-nya tuh 111. Nah, ini V2 ya. Sorry, sorry, sorry. Eh, 0 min 1. Ini sudah betul. Oke. Nah, tak ganti ininya juga. Itu sudah tak buatin loh. Kenapa aku hapus ya? Salah, salah hapus tadi. Oke. Berarti ini nanti ini. A, sebentar ya. A plus G-nya min 1. B plus G-nya 0. A plus B-nya itu min 1 ya. Ini. B-nya sama dengan min G ya. Tuh. Nah, ini. Ya udah, dari sini dapat nih. Ini ya. A plus C-nya min 1, ini B-nya sama dengan min C kan? Berarti kan A min C min 1 ya. Nah ini, jumlahkan aja. 2A min 2 ya, berarti A-nya min 1. Kalau A-nya min 1 di sini, nah sini ya, min 1 tambah B min 1. B-nya 0. Kalau B-nya 0, berarti C-nya juga 0 ya. Kita punya T sebagai P2 ini terhadap basis B ya. Itu hasilnya adalah A, B, C, A-nya min 1, 0, 0. Jadi ya, buat yang kedua itu, ini min 1, 0, 0. Yang ketiga itu, yang V3 itu ini, 0, 1, 0. Nah, ini ya. Tuh, jawabannya deh. Tuh ya, itu jawabannya. Yang berikutnya, yang B ini. Sebentar ya. Oke, yuk. Pertanyaan berikutnya di sini. Yang B. Is T one on one? Apakah T itu memetakan satu-satu? Find the matrix for T inverse with respect to the standard basis. If not, find the basis of the kernel of T. Itu ya. Jadi, oke, kita coba dulu. Nah, ini. Yang penting ininya kita simpan dulu. Nah, ini ya. Yang B, menguji one of one ya. Nah, ini ya. Ini. Oke. Nah, ini kriteria one on one itu harus gini deh. Maka nanti matriks T yang kita punya, tadi kan kita punya ini ya.
X1, X2, X3, yang mana definisinya itu adalah X1 min X2, X2 min X3, X1 min X3, ini hasilnya harus 0, 0, 0. Gitu ya. Ini kita katakan one of one. Gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan, nanti di sini X1 min X2-nya itu 0, X2 min X3-nya itu 0, X1 min X3-nya itu juga 0. Nah, konsekuensinya apa? Dari tiga persamaan ini, konsekuensinya adalah X1 harus sama dengan X2, X2 harus sama dengan X3, X1 sama dengan X3. Maka dari persamaan ini bisa kita gabungkan. Kalau X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X3, dan X1 sama dengan X3, maka X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Ini syaratnya dari matriks one of one. Itu ya. Itu. Nah, terus apa ini? If not, find the basis for the kernel. Iya, ini. Iya, kernel. Gitu ya. Ini nggak one of one ini. Iya, iya. Apakah pertanyaannya sekarang apakah X1 sama dengan X2 sama dengan X3? Pertanyaannya, jawabannya tidak. Maka ini tidak one of one. Loh, tahu dari mana kok tidak? Ya, cek aja tadi matriksnya yang kita punya di sini. V1, V2, V3-nya. Ini ya. Kan dari sini kan nggak sama. Kalau kita punya ya. Nah, ini kita cek aja lah. Ini one of one itu menyarankan kalau nilai dari komponennya itu sama. Sama semua, tiga-tiganya. Nah, buktinya, ini buktinya itu mana? Ini. Nah, dari matriks ini. Ini kan nggak sama nilainya. Ini. Ini memang kalau dari sini, ini sama dengan ini. X1 sama dengan X3, tapi nggak sama dengan X2. Yang ini X2 sama dengan X3, tapi nggak sama dengan X1. Yang ini, X1 sama dengan X2, tapi nggak sama dengan X3. Nah, sehingga tidak one, one. Kalau gitu, kernelnya gimana? Tadi kan kalau nggak one of one tuh kernelnya. Maka di sini, kernel dari matriks P-nya itu tadi, ya, itu merupakan ekspansi atau span ya. Span itu perluasan dari matriks dari satu satu satu. Udah, ini aja. Kenapa satu satu satu? Ya karena ini matriksnya sama. Nah, karena X1 sama dengan X2 sama dengan X3, maka kita bisa pilih angka berapapun. Paling gampang kita pilih satu. Gitu ya. Sehingga nanti itu, ini isinya X1, X2, X3, isinya adalah satu satu satu. Iya, itu dia. Iya, gampang ya. Oke. Yang terakhir di sini ya, nomor 9. Oke, iya, oke.
Misalkan T itu merupakan suatu sistem yang mengubah dari dimensi 3 menjadi dimensi 2 menggunakan transformasi linear gitu ya. Dan misalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tiga sekarang gitu ya. Yang pertama T mengubah 111 menjadi min 42 itu ya, mengubah itu ya. Yang kedua tadi min 110 2 1. Yang ketiga 01 min 1. Nah, 1 min 1 ya. Oke. Nah, itu deh. Kemudian yang pertama ini ya, diketahui set ini. Nah, ini ya, yang A, 1 min 1, min 1 0, dan sebagainya, membentuk suatu basis tiga dimensi. Determine the explicit formula for T, that is, T1, S2, S3, terhadap vektor ini, ya. Gitu. Yang pertama, mencari form, apa, rumus T ya, atau matriksnya. Nah, gimana diketahui di sini, matriks masing-masing ini? Nah, itu ya, tadi ada 111. Ini ya. Yang kedua itu ada min 110. Nah, yang ketiga itu ada 01 min 1. Dia. Ya sudah, maka ini masing-masing ini jadi basis. Yaitu yang pertama V1, V2, V3. Ya, V1, V2, V3. Nah, ini ya. Ini V1, 111, min 110, V2, ini 01 min 1 ini. V3. Itu ya. Oke. Nah, yuk kita mulai ya. Nah, oke. Tujuan kita adalah mencari perumusan dari T, X1, X2, X3 ya. Nah, ini kan T, X1, X2, X3. Itu ya. Yang mana ini nanti itu kita bisa petakan ini dari ini. Nah, dari ini memenuhi kombinasi linear deh. Nah, kombinasi linear yang mana ini harus memenuhi A, V1, tambah B, V2, tambah C, V3. Itu ya. Harus memenuhi itu. Nah, maka di sini bisa kita bayangkan bahwa ini nanti masing-masing ini X1 gitu ya, X2 dan X3 yang ada di sini itu harus memenuhi ini sama dengan V1 ya, itu A tambah A kalikan V1 tambah B kalikan V2 tambah C kalikan V3 kan. Nah, ini ya. Ya udah masuk proses ya. Nah, ini kayak sama kayak tadi, Dek. Sepakat soal 8 tapi dibalik sekarang. Ini yang nggak diketahui sekarang. A dikalikan V1, V1-nya 111, tambahkan B kalikan V2, min 110, C kalikan V3. V3-nya adalah 0, 1, min 1. Itu ya. Nah, proses lagi sekarang. Ini berarti kan, ini ya. A, 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 ini min B, B, 0. Ini 0, C, min C ya. Ini. Maka di sini kita bisa tuliskan ya, ini jadinya A min B, yang pertama ya. Jadi, apa ini? A min B, terus ini kan A min B tambah 0 ya. Ini A plus B tambah C. Nah, gini kan. Yang ketiga, A tambah 0 min C. Nah, ini A min C, gitu ya. Sama dengan ini, X1, X2, X3 ya. Gitu deh.
Nah, dengan demikian, kita dapatkan persamaan, Dik. Yang pertama ini, A min B sama dengan X1. Nah, sama kayak tadi ya, caranya ya, Dik ya. Yang kedua, A plus B plus C sama dengan X2. Yang ketiga, A min C sama dengan X3. Iya, tuh, oke ya. Nah, eh, pertanyaan berikutnya, bagaimana penyederhanaannya? Nah, ya kita mainkan ya penyederhanaannya. Nah, di sini. Dari sini, yang pertama ini misalnya ya, dari yang pertama. Nah, ini. Kita masukkan aja semua ke sini ya, biar gampang ya. Yang pertama dan yang ketiga. Dari sini, ini B-nya sama dengan A min X1, dan di sini C-nya sama dengan A min X3. Nah, sehingga dari sini, nanti ini A plus B, B itu adalah A min X1, jadi setidaknya semuanya bisa dinyatakan dalam A. C-nya itu adalah A min X3. Nah, gini ya, X3. Itu ya, X2, sorry. Sama dengan X2 ya. A tambah A tambah A. 3A. Nah, ini ya, pindah aja ini. X1 plus X2 plus X3 ya. Nah, ini. Oke ya, betul. Loh, sebentar. Ini betul nggak sih? Wait, wait, wait. Oh, ini min satu deh. Ini min satu ya. Nah, ini. Min satu ini. Salah tulis aku. Maka ini min satu, berarti ini min B, maka ini min B, maka di sini ini minus ya. Ini ya, plus C. Berarti bukan 3A dong. Iya, kita coba dulu ya. Berarti ini A, min A, plus X1, tambah A, min X3 ya. Keluarkan X2. Habis ya. Maka di sini, jadinya bagaimana ini? A-nya di sini sama dengan X2 plus X3 min X1 ya. Jadi, nah, maka jadi tujuannya itu adalah mendapatkan ini, Dek. Mendapatkan ABC ya. Mendapatkan ABC yang dinyatakan dalam nilainya. Harus dinyatakan dalam ini. Nah, sehingga nanti ini sudah dapat ya. Itu A-nya itu seperti ini. Ini ya. Dapat ABC-nya. Nah, ini. Maka B-nya di sini sama dengan A min X1 kan. Ya, masukkan aja. Berarti ini, A-nya itu ini. X2, X2 plus X3 min X1. Min X1. Berarti kan ini jadinya X2 tambah X3 min 2X1. Nah, C-nya itu kan A min X3. A-nya tadi kan X2 plus X3 min X1. Ini ya. Lalu dikurangi X3 kan. Dicoret ya. Maka di sini jadinya C sama dengan X2 min X1 ya. Nah, ini. Iya. Jadi yang penting ini kita dapatkan ini dulu. Oke. Oke. X2 min X1 ya. Itu dapat ABC-nya. Nah, ini ya. Oke. Itu ya, Dek ya. Ini. Dapatkan A, B sama C-nya. Terus apa ini? Nah, ini ya. Nah, sekarang kita mainkan ini.
Nah, ini ya. Ini TV1, TV2, TV3. Itu yang mau mainkan, Dek. Jadi, ini kita manfaatkan apa? Sifat linear, gitu ya. Maka nanti kalau kita punya T, gitu ya, dari X1, X2, X3, itu harus linear, Dek. Maka kombinasi linear dari A, tambahkan B, tambahkan C, itu memenuhi T terhadap V1 tadi, dia T V1, ini T V2, yang C, T V3. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tadi, yang TV1 itu ini, 4, min 4 dan 2 ya. Min 4 dan 2. Nah, itu. Min 4 dan min 2, sorry. Tambahkan B, yang TV2 itu apa? Ini min 2 ya, tadi di soal ya. Salah, salah baca aku, Dek. Min 2, yang ini. 2 dan 1, 1 min 1. 2 dan 1, 1 min 1. Gitu ya. Nah, ini. Maka di sini jadinya X1, X2, X3 ya. Nah, ini. Oke. Nah, dapatkan lagi perumusannya, Dek. Ini ya. Oke. Wah, ini. Nanti ABG-nya itu masukkan dengan yang ini. Nah, ini ABG-nya. Nah, iya. Nanti ini kan kita punya persamaan ini. Ini persamaan 1, 2, 3. Nah, tapi sederhanakan dulu. Jadi jadinya min 4A, koma, min 2A, ini 2B, B, ini C, min C ya. Nah, kalau kita gabungkan di sini, min 4A tambah 2B tambah C. Yang kedua, ini min 2A tambah B min C. Nah, itu ya. Itu deh. Kita punya dua ini. Dua dimensi sekarang ya. Ini dan ini. Gitu ya. Nah, tugas kita sekarang masukkan ini. Ini ya. Masukkan persamaan 1, 2, dan 3 ke sini. Ini ya. Masukkan ke sini. Nah, ini deh. Nah, jadilah perumusan yang tugas kita, deh. Yasmin, mencari perumusannya, deh. Nah, kita harus dapatkan ini. Nah, ini harus kita dapatkan nih. Rumusnya apa? Itu ya. Sehingga kita masukkan sekarang. Min 4 dikalikan A. Apa A-nya, Dek? A-nya adalah X2 plus X3 min X1. Hmm. X2 plus X3 min X1. Yang ini, min 2. Oh, sorry. Ada B dan C-nya ya. Lupa aku tadi. Plus 2B ya. Plus 2 kalikan B. B itu adalah X2 plus X3 min 2 X1. Nah, tambahkan C. C-nya itu X2 min X1. Ya. Oke, yang kedua, Dek. Koma ya. Koma, ini, jangan lupa komanya. Koma, nah ini ya. Koma, min 2A ya. Min 2A. A-nya adalah X2, S3 min X1, tambahkan B kan. B-nya itu ini. X2, tambahkan X3, min 2X1, dikurangi C. C-nya, X2, min X1. Nah ini ya. Kalikan aja nih. Berarti kan min 4X2 ya. Min 4X3 plus 4X1 ya. Jadi tambahkan 2X2, tambahkan 2X3, min 4X1, tambahkan X2, min X1 ya. Yang koma, yang kedua, min 2X2, min 2X3, plus 2X1. Tambahkan X2, plus X3, min 2X1, min X2, plus X1 ya. Nah, sederhanakan deh ini. 4X1, min 4X1. Habis ya. Ini. Ini. Terus yang X1 itu sisa mana nih?
Ini ya, min X1 ini ya. Nah, min X1, terus yang X2 itu mana ini? Ini 1 tambah 2, 3, 3 dikurangi 4, min 1 ya, min X2. Nah, ini min 4 tambah 2, Dek. Min 4 tambah 2, min 2, X3 ya. Nah, ini. Yang kedua, ini yang ini. Ini ya, X1 dikurangi 2. Min 1 kan. Min 1 tambah 2, 1 ya. Berarti itu X1. Untuk X2-nya, X2 dikurangi X2, habis ya. Min 2X2. Itu ya. Sekarang, min 2X3 tambah X3. Berarti kan min X3 ya. Nah, ini. Ya udah, itu adalah rumusnya. Ini ya. Itu deh, di jawabannya. Itu ya. Nah, ini. Terus yang kedua, apa nih, Dek? Use the formula di derive in part A to find T23 min 1. Itu ya. Nah, gampang ini. Jadi tinggal masukkan aja ini kuncinya ya. Nah, ini. Ini. Ini mencari T23 min 1 menggunakan formula yang sudah kita turunkan di bagian A tadi. Nah, ini ya. Ya udah, tinggal masukkan aja ini. Nanti ini dengan T23 min 1. Nanti X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya min 1. Masukkan ya. Min 3, min 2 ya. Min 2, min 3. Itu ya. Min 2 kali min 1. Ini ya. X1-nya 2, min 2 kali 3, X3-nya min 1. Nah, ini ya. Ini min 5 tambah 2, min 3 ya. Jadi 2 kurang 3, 6, 2 kurang 6, min 4 tambah min 1, berarti min 3 ya. Berarti jawabannya ini ya. Min 3, min 3. Itu ide ya. Ini. Oke, yang C. Apa yang C ini? Determine basis for RT and RT and specify their dimensions. Ini ya. Mencari apa ini? Ker T dan RT ya. Nah, ini deh. Oke, gampangnya cari kernya dulu ya. Ini, kalau kita mau mencari ker T, maka kita harus solve, kita harus selesaikan bahwa T dari X1 rumusnya atau X2, X3 ini itu harus memenuhi 0 dan 0. Sama kayak tadi ya. Nah, itu. Oke. Nah, di mana perumusannya ini tadi, itu adalah ini. Min X1, min X2, min 2X3 kan? Nah, ini ya. Sekarang ini. X1, min 2X2, min X3 kan? Harus sama dengan 0 dan 0. Maka persamaan ini memenuhi ini. Maka yang ini sama dengan ini. Min X1, min X2, min 2X3 ya. Harus sama dengan 0. Yang kedua yang ini. X1, min 2X2, min X3 sama dengan 0. Itu ya. Harus memenuhi itu ya. Nah, ini. Nah, dari sini kan bisa dimainkan ini. Dari yang ini. Jadinya X1-nya sama dengan 2X2 tambah X3. Nah, ya udah kalau begitu, nah bisa kita masukkan ke sini. Sederhanaannya. Berarti kan min X1 ya. X1-nya kan itu. 2X2 tambah X3 kan. Min X2, min 2X3 sama dengan 0 ya. Ini. Nah, maka di sini ini jadinya min 2X2 plus X3, min X3 ya. Min X2, min 2X3 sama dengan 0 deh.
Ini min 2x2, min x2. Berarti kan min 3x2 ya. Min x3, min 2x3, min 3x3 ya. Oke. Berarti kan ini min 3x2 sama dengan 3x3 ya. Maka kita penuhi dari sini. X2 sama dengan minus X3. Oh ya, itu deh. Nah, jadi ini ya. Jadi kita sudah solve ini untuk mencari care-nya. Nah, udah ini jawabannya. Nah, jadi X1-nya sama dengan 2X2 tambah tambah X3 ya. Nah, X2-nya sama dengan X3. Nah, pertanyaannya berapa nilainya? Terserah. Nah, misalkan aja. Nah, misalkan ya, misal X3-nya sama dengan K gitu ya, di mana K adalah suatu bilangan D. Maka di sini X2-nya sama dengan min K, X3-nya adalah K, X1-nya 2K, terus K ya. Tuh, sorry. X2-nya tadi kan min K ya. Tadi kan 2 dikalikan min K tambah K, min K ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini X1, X2, X3-nya adalah min K, X2-nya min K, ini K. Di mana K itu adalah satu bilangan bebas. Maka di sini, ini kita bisa tuliskan ini K-nya min 1, 1. Gitu ya. Nah, ini artinya K itu apa, Dik? Suatu bilangan yang bisa berapapun. Bisa diperluas, bisa dispankan. Artinya, dari sini, care dari T-nya itu adalah merupakan span atau penjabaran dari min 1, 1. Nah, gitu ya. Tuh, hasilnya. Nah, dimensi dari care-nya ya 1 ya. Tuh. Karena di sini cuma satu equation. Kalau dua nanti ada lagi. Nah, misalkan K sama L gitu ya. Itu baru dua dimensi. Nah, yang terakhir tuh mencari RT ya, range of T. Itu ya. Tuh, ini. Ini ya, mencari RT, range of T. Nah, kita lihat aja dari equation-nya tadi. Ini ya. Nah, kita kembalikan ini. Range-nya, intervalnya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ini. Di sini ada tiga macam ya. Min 4 dan min 2, 2 dan 1 dan min 1. Ini, eh ini let's say yang pertama ya. X1 misalkan R1 gitu ya. Ini R1, R2, R3. Nah, untuk melihat range-nya itu, deh, kita lihat apakah di sini ada suatu vektor yang bisa dihubungkan satu sama lain. Jawabannya ada ya. Coba lihat di sini. Ini. Ini, kalau saya kalikan min 2 dengan R2, jadinya kan R1 kan? Ini, 2 dikalikan min 2. Min 4 kan? 1 kalikan min 2. Min 2 kan? Nah, karena ini bisa dihubungkan, maka ini R1 dan R2 itu bisa jadikan satu equation. Jadi range-nya itu cuma ada dua, yaitu span, kita ekspansikan dari apa? Dari titik ini, 2 dan 1 yang kita jabarkan itu 2 1 dan 1 min 1. Gitu ya. Nah, jadi ini nggak usah ditulis. Karena ini nggak usah ditulis, kenapa? Karena ini bisa merupakan hasil perkalian atau multiplication dari vektor yang lain, dalam hal ini R2. Jadi cukup ini aja. Nah, ini dimensinya berapa? Karena ini ada dua persamaan, maka ini dimensi dari RT-nya adalah 2 ya. Kalau tadi dimensinya 1. Ini ya. Kenapa 1? Karena ini cuma ada satu persamaan, spannya. Gitu ya. Dan ini ada dua. 1 dan 2 ya. Oke, pas jadi ya. Gitu aja dulu. Ada eh, pertanyaan, Dik?
nggak ada ETS-nya. Oke, nanti aku bagikan hasilnya. Oke, makasih ya. Selamat belajar, Rik.